Di sebuah kampung kecil yang damai, terdapat seorang wanita paruh baya yang akrab dipanggil Maksaminah. Ia dikenal sebagai sosok yang cerewet dan lidahnya tajam. Hampir setiap hari ia duduk di kursi kayu depan rumahnya, menatap jalan kampung sambil mengomentari kehidupan orang lain. Tidak ada seorang pun yang luput dari lidahnya. Jika ada tetangga yang baru membeli baju, ia akan berkata bahwa orang itu hanya ingin pamer. Jika ada tetangga yang jarang keluar rumah, ia menuduh bahwa orang itu sombong. Bahkan ketika seorang janda muda bernama Ani lewat, ia berkata dengan lantang bahwa Ani pasti ingin menggoda suami orang. Padahal, kenyataannya Ani hanya seorang wanita sederhana yang berjuang untuk menafkahi anaknya setelah ditinggal mati suami. Kebiasaan Maksaminah membuat banyak orang sakit hati. Namun mereka memilih diam, karena tak ingin memperpanjang masalah. Beberapa tetangga yang sabar hanya beristighfar ketika mendengar tuduhan tak berdasar keluar dari mulutnya. Meski begitu, tidak sedikit pula yang merasa tertekan dengan fitnah-fitnahnya. Pernah suatu ketika, seorang ibu bernama Marni menangis karena Maksaminah menyebarkan kabar bahwa ia mencuri ayam tetangga. Padahal, ayam itu hanyalah ayam peliharaan sendiri yang lepas kandang. Karena fitnah tersebut, Marni merasa dipermalukan, bahkan ada yang sempat menjauhinya. Hari-hari terus berlalu, dan lidah Maksaminah tidak pernah berhenti menebar prasangka. Seakan-akan kebahagiaan orang lain adalah penderitaan baginya, dan penderitaan orang lain menjadi kebahagiaannya. Hatinya dipenuhi iri dan dengki, sehingga apapun yang dilihatnya selalu ia tafsirkan dengan buruk. Ia tidak menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari lisannya dicatat oleh malaikat, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Padahal, tetangga-tetangganya banyak yang sebenarnya peduli padanya. Mereka kerap memberi makanan ketika ia sakit, membantu ketika rumahnya bocor, bahkan ikut menengok ketika ia ditimpa musibah. Sayangnya, semua kebaikan itu tidak pernah ia hargai. Suatu malam, Maksaminah bermimpi aneh. Dalam tidurnya ia melihat dirinya berada di sebuah padang luas yang penuh api. Lidahnya terjulur panjang hingga menyentuh tanah. Lalu datang makhluk hitam besar menyeretnya dengan rantai besi yang menyala. Ia menjerit kesakitan, meronta dan meminta tolong, namun tak ada seorang pun yang menolong. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara yang menggema, inilah balasan bagi orang yang mengotori lisannya dengan fitnah dan kebohongan. Ia terbangun dengan tubuh gemetar, peluh dingin membasahi wajahnya. Namun bukannya mengambil pelajaran, ia justru menganggap itu hanyalah bunga tidur. Keesokan harinya, sesuatu mulai terjadi pada dirinya. Lidahnya terasa berat dan mulutnya kaku. Saat hendak berbicara, lidahnya tersendat dan orang-orang mulai kesulitan memahami ucapannya. Ia berusaha mengabaikannya, tetapi rasa sakit itu makin lama makin menjadi. Lidahnya membengkak, bahkan untuk makan ia harus berusaha keras. Orang-orang kampung mulai berbisik, menganggap sakit itu sebagai teguran dari Allah atas perbuatannya selama ini. Tetangga-tetangga yang dulu sering ia sakiti justru datang menjenguk, memberi makanan, dan membantu merawatnya. Melihat itu, hatinya mulai tersentuh. Air mata mengalir dari matanya, bukan karena sakit semata, tapi karena rasa malu yang tak terbendung. Bagaimana mungkin orang-orang yang selama ini ia fitnah justru menunjukkan kasih sayang yang begitu besar? Di malam-malam sunyi, ia menangis teringat ayat Allah yang pernah ia dengar di pengajian. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
Namun penyesalan itu datang ketika tubuhnya sudah rapuh, dan penyakitnya semakin parah. Ia ingin meminta maaf satu persatu, namun lisannya sudah hampir tidak mampu berkata-kata. Beberapa hari kemudian, sakitnya makin parah. Tubuhnya melemah dan akhirnya ia meninggal dunia dalam keadaan lidahnya masih membengkak. Peristiwa itu meninggalkan kesan mendalam bagi warga kampung. Banyak yang bergumam bahwa itulah teguran Allah atas kebiasaan buruknya selama hidup. Mereka semua mengambil pelajaran berharga, bahwa lidah yang tidak dijaga bisa membawa azab, baik di dunia maupun di akhirat. Sejak saat itu, orang-orang kampung menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara. Mereka sadar bahwa ucapan bisa menyelamatkan atau menjerumuskan, bisa membawa berkah atau mendatangkan murka Allah. Kisah tentang Maksaminah akhirnya menjadi buah bibir dan pengingat bagi siapa saja yang mendengarnya. Bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, dan kebiasaan menjelek-jelekkan orang lain hanya akan merugikan diri sendiri. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada lisan yang tidak terjaga. Ia bisa memutuskan silaturahmi, menghancurkan persaudaraan, bahkan menyeret pemiliknya ke dalam azab Allah yang pedih. Dan dari kematian Maksaminah, semua orang belajar untuk menjaga ucapan, memperbanyak istighfar, serta menahan diri agar tidak mengotori lidah dengan fitnah dan gibah.